Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di perkampungan desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 11 Juni lalu ini menghancurkan 58 rumah rusak berat dan memaksa sekitar 200 orang ke tempat yang lebih aman. BPBD Jawa Barat memaparkan bencana ini disebabkan oleh cuaca ekstrim dan lereng yang curam tanpa dilengkapi vegetasi sehingga rawan longsor. Area ini juga termasuk lokasi yang berada dalam zona kerentanan gerakan tanah menengah. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hadi Wijaya, menjelaskan hasil kajian tim tanggap darurat PVMBG menemukan adanya perluasan wilayah beresiko tinggi fenomena pergerakan tanah di wilayah ini dari yang semula luasan 2 hektar menjadi 10 hektar. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait telah menyiapkan lahan seluas 1,5 hektar untuk relokasi warga yang terdampak bencana. Pemirsa, seiring waktu banyak desa atau kota hilang dan terkubur karena berbagai alasan. Desa-desa yang dulu ditinggali penduduk kini lenyap meninggalkan sisa-sisa peradaban. Ada sebuah desa yang hilang di utara Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Prambanan, yaitu Desa Gepolo. Menurut kisah, pada tahun 1955, hujan deras mengguyur area Prambanan selama 3 hari berturut-turut yang kemudian menyebabkan tanah bergerak. Bencana ini pun menyeret kampung Gepolo ke dalam jurang. Di kedalaman jurang yang kini tertutup pepohonan, ditemukan sebuah arca Ganesha raksasa setinggi 5 meter yang kala itu ikut terjungkal saat longsor. Setelah puluhan tahun terkubur, arca ini baru ditemukan pada tahun 2018. Penelitian geologi menunjukkan bahwa wilayah ini dilapisi batuan purba bernama formasi semilir yang sangat licin dan rawan longsor. Desa Besari dipercaya berada di Dusun Kertaraharja, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Warga Lombok percaya seluruh desa dan penduduknya hilang karena berpindah ke alam goib. Peristiwa aneh ini terjadi pada akhir abad ke-17. Saat itu, Kerajaan Karangasem berhasil menaklukkan Mataram dengan mendirikan pusat kerajaan di Cakra Negara Mataram. Raja melihat kedatuan Besari sangat makmur, lalu menawarkan kerjasama. Namun Raja Besari menolak tawaran tersebut. Karena itulah Raja Karangasem mengutus prajurit untuk menginvasi Besari. Raja Besari kemudian mengirim ratusan prajuritnya untuk bernegosiasi dengan Karangasem agar tak terjadi pertumpahan darah. Namun tawaran damai ini ditolak oleh Karangasem. Akhirnya Raja Besari memerintahkan seluruh penduduk agar berkumpul. Setelah Datu Besari berdoa, kedatuan Besari pun hilang berubah menjadi hutan. Hingga saat ini, kisah hilangnya Desa Besari menjadi cerita turun-temurun masyarakat setempat. Di Desa Genggelang juga kini berdiri sebuah museum di mana tersimpan benda-benda peninggalan kedatuan Besari seperti rompi Raja Besari, lampu minyak, tempat tinta, gelang, papan ilmu astronomi, aneka piring, dan lain sebagainya. Meski Desa Besari telah hilang, namun konon desa ini sering muncul dan menampakkan wujudnya pada orang luar desa. Sebuah tragedi yang terjadi pada 21 Februari 2005 juga menjadi awal petaka hilangnya 2 desa di Cimahi, Jawa Barat. Saat itu TPA Lewi Gajah meledak dan longsor, kemudian menimpa Kampung Cilimus dan Kampung Pojok, serta menewaskan 157 penduduknya. Peristiwa dipicu sampah yang menumpuk dalam keadaan tercampur hingga membentuk gunung sampah setinggi 60 meter dan sepanjang 200 meter. Gunungan sampah ini sebelumnya diguyur hujan lebat seharian. Akibatnya konsentrasi gas metana meningkat dan menimbulkan ledakan. Ratusan warga Kampung Cilimus dan Kampung Pojok yang tak sempat menyelamatkan diri pun terkubur bersama ribuan ton sampah. Banyaknya korban jiwa menjadikan tragedi TPA Lewi Gajah sebagian terburuk kedua di dunia setelah tragedi ledakan sampah di TPA Payatas, Filipina yang menewaskan 200 orang. Untuk mengenang tragedi ini, tanggal 21 Februari saat ini diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional. Pada tahun 2015 silam, pemerintah meresmikan Waduk Jati Gede yang memiliki luas lebih dari 4.100 hektar. Namun pembangunan waduk yang terletak di Sumedang, Jawa Barat ini terlaksana dengan menggusur lebih dari 11.000 keluarga di 32 desa.
Ketika musim kemarau tiba dan air menyusut, puing-puing bekas pemukiman pun muncul bagaikan kota yang hilang. Terlihat beberapa bekas tanda kehidupan, mulai rumah warga, pemakaman, hingga jalanan. Fenomena ini justru mengundang daya tarik warga untuk melihat reruntuhan desa tersebut. Desa Curon, Tirol Selatan, Italia, menghilang tahun 1950 lantaran sengaja ditenggelamkan berkaitan dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga air Glorenza. Saat itu lebih dari 160 rumah warga ditenggelamkan dalam Danau Resia. Penduduknya dipindahkan ke desa baru yang lokasinya tak jauh dari desa sebelumnya. Tenggelamnya desa ini kini hanya menyisakan menara gereja dari abad ke-14 yang menyembul di tengah-tengah danau. Pemandangan unik Danau Resia dengan menara gerejanya ini pun jadi inspirasi film serial bertema supranatural dengan judul Curon. Setelah tenggelam selama 71 tahun, tepatnya 2021 lalu, runtuhan desa Curon muncul akibat mengeringnya Danau Resia. Warga setempat pun bisa melihat sisa-sisa runtuhan desa dengan lebih dekat. Desa Skarabrae di Pulau Orkney, Skotlandia ini juga sempat hilang lantaran terkubur bukit pasir selama lebih dari 5.000 tahun. Desa kuno ini ditemukan oleh seorang petani pada tahun 1850, tepatnya setelah badai besar di Teluk Skyle. Sang petani menyadari bahwa temuannya merupakan sebuah desa purba yang hilang, yang bahkan lebih tua dari piramida Mesir. Penggalian lanjutan kemudian dilakukan pada awal abad ke-20. Sayangnya saat ditemukan sebagian pemukiman ini telah hancur dan hanya menyisakan 8 rumah serta berbagai perabotan batu seperti tempat tidur, lemari, dan bangku. Hingga saat ini, Skarabrae dipercaya sebagai kota pemukiman permanen tertua di Inggris. Alasan desa ini ditinggalkan warganya masih jadi teka-teki. Beberapa teori menyebutkan adanya bencana badai, perubahan iklim, hingga dorongan internal dari penduduknya sendiri. Ikan ini disebut sebagai salah satu ikan air tawar terbesar yang pernah ditangkap. Ternyata ada loh ikan lele yang menghasilkan